Malam itu, langit Garut tampak cerah. Cahaya bulan menyinari jalur pendakian Gunung Papandayan yang terkenal dengan keindahan hutan mati, hamparan edelweiss, dan kawah aktifnya. Namun, di balik pesona alam tersebut, masyarakat sekitar telah lama menyimpan banyak cerita yang tak pernah benar-benar hilang. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel Suara Tengah Malam terus menghadirkan kisah-kisah horor paling menyeramkan setiap malam. Tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton dan jam berapa kamu mendengarkan cerita ini. Siapa tahu, ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Selamat mendengarkan, dan semoga malam ini tidak ada yang memanggil namamu. Cerita ini berasal dari pengalaman sekelompok pendaki yang melakukan pendakian saat musim kemarau. Namaku Ardi. Bersama 4 sahabatku, kami memutuskan mendaki Gunung Papandayan pada hari Sabtu. Kami berangkat dari Bandung sejak dini hari dan tiba di Camp David sekitar pukul 8 pagi. Pendakian berjalan lancar. Kami melewati kawah Papandayan yang mengepulkan asap belerang, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pondok Saladah untuk mendirikan tenda. Sore itu suasana sangat indah. Kabut mulai turun perlahan, angin pegunungan berembus dingin, sementara suara burung mulai menghilang satu persatu. Seorang penjaga pos sempat mengingatkan kami, kalau malam nanti, jangan ada yang jalan sendiri ke hutan mati. Kalau dengar ada yang manggil, jangan dijawab. Kami hanya tersenyum. Kami menganggap itu hanya cerita untuk menakut-nakuti pendaki baru. Malam pun tiba. Sekitar pukul 9 malam, kami berkumpul di depan tenda sambil membuat kopi dan berbincang. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan tertawa. Pelan, sangat pelan. Hihihihi. Kami saling menatap. Kayaknya ada rombongan lain. Namun setelah memperhatikan sekeliling, tidak ada cahaya senter sedikit pun. Yang terdengar hanya suara angin. Suara itu hilang begitu saja. Kami mencoba melupakan kejadian tersebut dan masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun. Entah kenapa, aku merasa ada seseorang berjalan mengelilingi tenda. Langkahnya pelan, keras, 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 seperti kaki yang menginjak rumput kering. Aku membuka sedikit resleting tenda. Gelap. Kabut sangat tebal, namun samar-samar aku melihat sosok putih berdiri sekitar 30 meter dari tenda. Diam, tidak bergerak. Pikirku itu pendaki lain. Aku menutup kembali resleting dan mencoba tidur. Tak lama kemudian, tok, tok, tok. Ada suara mengetuk tiang tenda. Temanku yang lain ikut terbangun. Siapa? Tidak ada jawaban. Suara itu berhenti. 5 menit kemudian terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Kami memberanikan diri membuka tenda bersama-sama. Tidak ada siapapun. Namun, tanah di depan tenda dipenuhi jejak kaki. Anehnya, jejak itu hanya datang menuju tenda. Tidak ada jejak yang kembali pergi. Kami mulai merasa tidak nyaman. Pagi harinya, kami memutuskan berjalan menuju hutan mati untuk mengambil foto. Kabut turun sangat cepat. Dalam hitungan menit, jarak pandang hanya sekitar 5 meter. Saat itulah kami menyadari satu orang hilang. Raka. Kami memanggil namanya berkali-kali. Tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian terdengar suara Raka dari arah pepohonan. Di sini. Kami
Kami berlari menuju suara itu, namun suara tersebut justru semakin menjauh. Setiap kali kami mendekat, suara itu berpindah ke arah lain, seolah-olah sedang mempermainkan. Tiba-tiba, seorang pendaki lain menghampiri kami. "Jangan ikuti suaranya. Kalian cari orangnya, jangan cari suaranya." Ucapan itu membuat kami merinding. Kami akhirnya menyebar sambil tetap saling melihat. Sekitar 15 menit kemudian, Raka ditemukan. Ia duduk sendirian di balik batang pohon mati. Tatapannya kosong. Saat ditanya kenapa pergi sendirian, jawabannya membuat kami membeku. "Aku diajak ibu-ibu pakai baju putih. Katanya kalian sudah nunggu di depan." Padahal tidak ada seorang pun perempuan di sekitar lokasi. Raka mengaku melihat seorang wanita berambut panjang berjalan pelan di depannya. Wanita itu terus melambaikan tangan sambil tersenyum. Tanpa sadar, Raka mengikutinya hingga jauh masuk ke dalam kabut. Kalau saja kami terlambat menemukannya, mungkin ia akan semakin jauh masuk ke area hutan. Siang harinya, kami memutuskan turun gunung lebih awal. Saat hampir tiba di Camp David, Raka tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah puncak. Wajahnya pucat. "Ada yang ngikutin kita." Kami semua spontan menoleh. Tidak ada siapapun. Namun saat kulihat melalui kamera ponsel yang masih menyala, di antara pepohonan tampak sesosok perempuan berbaju putih berdiri diam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ketika aku berkedip, sosok itu sudah hilang. Sesampainya di rumah, kejadian aneh belum berhenti. Selama 3 malam berturut-turut, Raka mengaku selalu mendengar suara perempuan memanggil namanya dari luar rumah. Suara itu sama persis dengan suara yang ia dengar di hutan mati. Ia baru kembali tenang setelah keluarganya meminta bantuan seorang tokoh agama untuk mendoakannya. Sejak saat itu, kami menyadari satu hal. Tidak semua penghuni gunung dapat terlihat oleh mata manusia. Ada yang hanya mengawasi, ada yang sengaja menyesatkan, dan ada pula yang memilih membawa pulang siapa saja yang lengah. Catatan: cerita ini adalah karya fiksi yang terinspirasi dari suasana Gunung Papandayan dan berbagai cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Tidak dimaksudkan sebagai fakta tentang lokasi tersebut. Tetap hormati alam, patuhi aturan pendakian, dan utamakan keselamatan saat berada di gunung.